LA, New York, Atlanta. I couldn't sell it fast enough to keep up with supply. Fancy information you have there. What you found? It's over. I'm not finished with it! Not finished! This is a true story. Some stories are just too true to tell. Kill the Messenger adalah judul film yang akan kita ringkas pada kesempatan kali ini. Film ini diangkat dari kisah nyata kehidupan seorang jurnalis investigasi asal Amerika Serikat bernama Gary Webb yang pada era tahun 90-an berhasil membuat geger media massa dengan artikelnya yang menyebut keterlibatan CIA dalam perdagangan narkoba. Dirilis pada tahun 2014 yang mana sebagian besar ceritanya diadaptasi dari buku karangan Nick Shaw berjudul Kill the Messenger dan buku karangan Gary Webb sendiri berjudul Dark Alliance. Bagaimanakah keseluruhan alur ceritanya? Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. The very heart of our national well-being, drug abuse. Number one in the United States is drug abuse. Priority of his presidency to stop drug abuse in the United States. They're threatening our values and on two wars, the war on drugs at home and the struggle. Congress was preparing to cut off funds to the Contras. Known as the Contras, an army founded and funded by the CIA. Film dibuka dengan ditampilkannya seorang reporter San Jose Mercury News bernama Gary Webb yang berkunjung ke sebuah rumah milik pengedar narkoba bernama Ronnie Quayle. Di sini Gary mendapatkan informasi langsung dari Ronnie kalau sebagian besar harta bendanya telah disita oleh pemerintah bahkan sebelum mereka dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Scene berikutnya menampilkan Gary yang berdebat di telepon dengan editor artikelnya bernama Anna Simmons. Gary kesal karena paragraf akhir dari artikelnya justru dihapus oleh Anna, yang justru itu adalah poin penting dari artikel yang ia tulis berdasarkan hasil wawancaranya langsung dengan para pengedar narkoba. Dalam kesehariannya, Gary mempunyai keluarga yang harmonis dengan memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Artikel yang Gary tulis di media lokal tersebut justru menarik perhatian seorang wanita bernama Coral Baca yang terus-menerus menghubungi Gary melalui telepon kantornya. Dalam sebuah percakapan melalui telepon, wanita tersebut memberitahukan kalau kekasihnya yang bernama Rafael Cornejo ditangkap dan akan diadili esok hari karena kedapatan membawa narkoba jenis kokain yang justru dijualnya kepada pemerintah. Dan bahkan, wanita tersebut mengaku kalau ia mempunyai salinan dokumen asli yang membuktikan terkait penjualan tersebut. Gary lalu mengatur janji temu dengan wanita itu di sebuah restoran. Wanita tersebut kemudian memberikan sebuah dokumen transkrip kesaksian dewan juri yang seharusnya rahasia kepada Gary. Di dalam dokumen tersebut menyeret sebuah nama Oscar Danilo Blandon yang terdata sebagai pengedar narkoba kelas kakap yang dalam aksinya ternyata bekerja sama dengan pemerintah. Gary lalu meminta kepada wanita itu untuk mengirimkan dokumen yang tersisa ke rumahnya. Coral pun mengiyakannya dan berangsur pulang. Esok harinya, Gary menceritakan tentang dokumennya itu kepada editornya Anna. Anna sempat tidak yakin dengan berita sebesar ini bisa dihandle oleh media lokal seperti San Jose. Tapi Gary berhasil meyakinkannya kalau ini akan menjadi berita yang sangat menarik. Gary Webb lalu memulai investigasinya itu dengan menghadiri persidangan Rafael di gedung pengadilan. Suatu ketika, Gary lalu menemui jaksa federal Russell Dodson di sebuah toilet. Ia mengenalkan dirinya dan memberitahu kalau ia punya salinan asli transkrip kesaksian juri dalam kasus tersebut. Pulang ke rumah, Gary justru dikejutkan dengan sekotak dokumen yang ternyata baru saja diantarkan langsung oleh Coral. Yang tentu saja hal tersebut membuat istrinya Gary sedikit cemburu. Esoknya, Gary kembali hadir di persidangan Rafael. Ia kini justru dikejutkan dengan keputusan pemerintah yang membatalkan tuntutan terhadap Rafael. Hal tersebut justru malah membuat Gary semakin penasaran dengan konspirasi terselubung yang berusaha dimainkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Gary merasa kalau perkataannya tempo hari di toilet kepada jaksa Russell adalah salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah menarik kembali tuntutannya. Pemerintah melalui jaksa Russell membatalkan tuntutan tersebut karena tidak ingin saksi utama dalam hal ini Oscar Danilo Blandon dalam tanda kutip bernyanyi di persidangan. Masih penasaran dengan kasus itu, Gary kembali ke rumah dan mulai mencari tahu lebih jauh tentang Oscar Danilo Blandon.
Gary Webb kemudian menemui seorang pengacara bernama Alan Fenster yang mewakili salah seorang pengedar narkoba bernama Ricky Ross yang akan segera menjalani persidangan. Alan kemudian terkejut dengan sebuah fakta kalau Oscar Danilo Blandon ternyata adalah seorang informan bayaran dari pemerintah. Padahal awalnya Alan meyakini kalau Oscar merupakan teman sekaligus partner Ricky. Demi mempertajam analisisnya, Webb dan Alan kemudian menemui Ricky di penjara. Ricky terkaget-kaget saat diberitahu kalau Blandon ternyata selama ini bekerja untuk CIA sebagai justice collaborator. Padahal dari sisi omset saja, Blandon adalah pengedar narkoba yang paling banyak cuannya. Webb semakin yakin kalau ada konspirasi besar di balik semua ini. Besoknya saat persidangan berlangsung, Blandon kemudian mengakui kalau pemerintah dalam hal ini CIA mengetahui dan mendukung saat ia dan partner kerjanya melakukan penyelundupan kokain masuk ke Amerika. Dengan syarat menggunakan sebagian keuntungannya itu untuk diberikan kepada Contra, sebuah gerakan pro-demokrasi yang ada di Nicaragua, yang dibentuk dan didanai oleh CIA untuk meruntuhkan rezim komunis yang ada di negara tersebut. Secara garis besar, Blandon sebenarnya dimanfaatkan oleh CIA untuk menjadi musuh dalam selimut para pengedar narkoba kelas 3 seperti Ricky. Dengan fakta yang Gary dapat dari persidangan tersebut, Webb kemudian menceritakannya kepada atasannya di kantor untuk meminta izin melanjutkan investigasi dan konspirasi terbesar pemerintah kala itu. Gary kemudian hanya menyarankan satu hal saja, yakni dapatkan seorang sumber dari pihak CIA untuk bisa lebih mendukung ceritanya itu. Webb kemudian pergi ke Nicaragua menemui Norwin Meneses, mitra kerja Blandon yang kini berada di penjara. Di sini Norwin kembali menegaskan keterlibatan CIA dalam hal penyelundupan kokain ke Amerika untuk mendanai Contra. Norwin kemudian memberikan sebuah nama yakni Fred Will untuk Webb temui di Washington DC. Webb kemudian terbang ke Washington DC dan menemui Fred Will, seorang pegawai Dewan Keamanan Nasional. Sama halnya seperti yang lain, Fred juga memperingatkan Webb bahwa apa yang ia lakukan saat ini bisa membahayakan nyawanya dan juga keselamatan keluarganya. Sepulangnya Webb ke rumah, ia menerima telepon dari Jaksa Russell yang memberitahukan kalau ada beberapa orang dari CIA yang ingin bertemu dengannya. Keesokan harinya, Webb pergi menemui mereka di kantor. Di sini Webb diperingatkan oleh para agen CIA untuk tidak menulis dan mempublikasikan apapun terkait hasil investigasinya selama ini, karena itu nantinya akan mempengaruhi stabilitas keamanan nasional Amerika. Webb tidak sepakat dengan alibi yang mereka lontarkan dan pergi dari tempat itu untuk memulai menulis hasil investigasinya dan menerima segala resiko yang akan ia hadapi. Singkat cerita, Gary Webb menerbitkan tulisan hasil investigasinya selama berbulan-bulan itu menjadi sebuah artikel 3 bagian yang ia beri judul Dark Alliance dan diterbitkan di koran lokal tempat ia bekerja, San Jose Mercury News. Tak hanya di koran, artikel tersebut juga dipublikasikan melalui media online dan sontak saja menjadi buah bibir di kalangan para pelaku media. Banyak media-media besar yang merasa kecolongan dengan artikel dari Gary tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa wartawan dari sebuah media lokal seperti San Jose Mercury berani mempublikasikan konten yang sangat sensitif tersebut. Media besar sekelas Washington Post, New York Times, bahkan Los Angeles Times seolah tidak punya taji dengan sensasi nasional ini. Mereka semua pun mulai menggali keabsahan dari artikel yang dibuat oleh Webb tersebut. Sementara itu di markas besar CIA di Langley, Virginia, para petingginya mulai memerintahkan rekanan media untuk mencari celah dalam mengcounter pemberitaan yang menyudutkan instansi pemerintah itu. Media elektronik pun mulai mengangkat berita ini. Demo besar-besaran pun terjadi di mana-mana, menuntut Presiden Bill Clinton turun tangan langsung menangani masalah itu. Seluruh Amerika menjadi heboh dengan pemberitaan ini. Sementara itu, Webb sendiri menjadi selebritis dadakan. Banyak media-media elektronik berskala besar yang berusaha untuk mewawancarai Webb. Tapi itu tidak bertahan lama. Pihak CIA yang merasa dirugikan dan mulai merasa terancam lalu mengeluarkan pernyataan dan menyangkal artikel yang dibuat oleh Gary Webb itu. Mereka dengan dibantu media cetak dan elektronik terkenal lalu dengan mudah memelintir kata-kata yang diutarakan Gary di dalam artikel dan di setiap wawancaranya, sehingga seolah-olah menjadikannya dualisme arti.
Akhirnya yang ditakutkan oleh Fred Will terjadi juga pada Gary. Setelah berita penyangkalan dari CIA tersebut, kehidupan pribadi Webb tidak lagi setenang dulu. Berbagai intimidasi dan ancaman terhadap ia dan keluarganya silih berganti datang menghampiri. Tidak hanya itu, berbagai sumber beritanya satu persatu menyangkal telah melakukan wawancara dengan Gary, sehingga membuat para jurnalis senior dan juga termasuk Anna, editornya Webb, mengira kalau artikel tersebut adalah murni karangan Webb belaka. Demi keamanan keluarganya, Webb lalu untuk sementara pindah ke motel dan membawa semua berkas-berkasnya. Ia juga dipindah kerjakan ke Biro Surat Kabar Cupertino untuk meliput berita lokal biasa. Tapi perjuangan Gary Webb dalam mengungkap kebenaran tidak berhenti hanya dengan gertakan pemerintah. Ia masih terus mengerjakan kasus tersebut meski ia tahu nyawanya menjadi taruhan. Suatu ketika pada suatu malam saat Webb sedang tidur di motel, Webb tiba-tiba dibangunkan oleh seorang pria bernama John Cullen yang bisa dikatakan adalah mantan orang dalam dari CIA yang mengetahui persis tentang kasus yang sedang dikupas oleh Webb ini. Webb senang karena akhirnya ia bisa memperoleh sumber berita langsung dari sisi yang lainnya, yakni dari pihak CIA, sekalipun Cullen sudah nonaktif. Kegembiraan Webb dalam menemukan sumber berita valid seperti Cullen ternyata tidak ada gunanya. Karena San Jose Mercury News berencana untuk menarik kembali artikel tersebut dan menulis surat terbuka kepada masyarakat karena telah membuat gaduh. Dan Gary pun diharuskan untuk menandatangani surat pernyataan permintaan maaf. Pada sebuah jamuan makan malam yang diadakan oleh Asosiasi Para Jurnalis, Gary Webb dijadwalkan untuk mendapatkan penghargaan sebagai Journalist of the Year. Kesempatan itu pun ia gunakan untuk mengajukan pengunduran dirinya kepada editornya. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 2004, Gary Webb ditemukan tewas di apartemennya dengan 2 butir peluru bersarang di kepalanya. Kematiannya itu pun diputuskan sebagai sebuah aksi bunuh diri. Dan film Kill the Messenger pun selesai. Rasanya sudah tidak perlu lagi saya jelaskan terlalu rinci apa pesan utama dari film ini. Melalui film ini kita bisa dengan nyata melihat kalau sebuah kebenaran bisa dengan mudah ditaklukkan oleh kekuasaan. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin orang bunuh diri bisa nembak 2 kali? Lah, kok ada Kang Bakso?